Saya Dian Nilasari. Saya merupakan mahasiswa S1 PGSD dari UPPJJ Surakarta. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melaksanakan atau belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Nah, untuk praktikum IPA di SD apa saja sih yang akan saya tampilkan di sini? Untuk teman-teman, teruslah menonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Halo teman-teman. Di sini saya akan mempraktikkan berbagai macam gaya. Adapun gaya yang akan saya praktikkan kali ini yaitu gaya listrik, gaya magnet, gaya pegas, gaya berat, dan juga gaya gesek. Nah, untuk kegiatannya setelah video ini, selamat menonton. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda mengalami perubahan. Tentunya sebelum praktik gaya, siapkan bahan-bahan yang akan digunakan nantinya agar memudahkan dalam praktikum. Pertama yaitu mengamati gaya listrik statis. Gaya listrik statis merupakan sebuah gaya yang diakibatkan karena adanya muatan pada listrik yang diam atau tidak mengalir pada suatu benda. Percobaan kali ini menggunakan sisir plastik dengan rambut kering yang tebal. Awal mula kegiatan percobaan, sisir dapat digunakan untuk menyisir rambut atau sisir dapat digosokkan beberapa menit ke rambut. Arahkan sisir ke potongan kertas. Kemudian nanti kertas akan menempel pada sisir. Adapun penyebab terjadinya hal tersebut karena pada sisir yang digosok ke rambut terjadi perpindahan elektron. Kelebihan elektron menyebabkan sisir plastik mampu menarik potongan-potongan kertas. Dengan begitu, hasil percobaan yang dilakukan adanya gaya listrik statis dari sisir yang digosokkan ke rambut. Magnet merupakan sebuah benda yang dapat menarik pada logam tertentu. Magnet memiliki gaya tarik yang biasanya disebut dengan gaya magnet. Pun alat-alat yang digunakan untuk praktik gaya magnet. Ada batang magnet, kemudian ada kertas, ada plastik, ada benang, ada selotip, ada aluminium, ada jarum, dan terakhir ada potongan seng. Pertama-tama yang dilakukan, dekatkan magnet batang dengan bahan yang tersedia, tetapi tidak sampai bersentuhan. Kemudian amati setiap benda yang didekatkan pada magnet. Amati apa yang terjadi. Tujuan dilakukannya ini yaitu untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Dari 6 jenis barang yang digunakan untuk percobaan, hanya 2 barang yang dapat ditarik oleh magnet batang. Bahan tersebut yaitu seng dan jarum jahit. Seng dan jarum jahit dapat ditarik oleh magnet batang karena keduanya terbuat dari besi, di mana besi merupakan material yang ferromagnetit, yaitu memiliki kemampuan untuk dapat ditarik kuat oleh magnet. Sisa benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena keempat material tersebut tidak memiliki sifat magnetik yang kuat, sehingga ketidakdekatan dengan magnet tidak akan menunjukkan reaksi apapun. Sehingga pada percobaan yang telah dilakukan, hanya benda-benda yang memiliki material ferromagnetik yang dapat ditarik oleh magnet. Bahan ketiga, gaya gesek. Gaya gesek adalah sebuah gaya yang berarah melawan suatu gerak benda atau arah yang kecenderungan dengan benda yang akan bergerak. Adapun praktik kali ini ada balok yang diganti dengan kotak yang sudah ada isinya, kemudian menggunakan neraca pegas. Neraca pegas akan menampilkan seberapa besar gaya yang digunakan untuk menarik. Hasil pengukuran dengan menggunakan alat neraca pegas yaitu pada keadaan sebelum bergerak benda di atas meja masih diam. Neraca pegas menunjukkan 0 Newton. Kemudian pada saat akan bergerak, neraca pegas menunjukkan 0,57 Newton, di mana benda yang semula diam kemudian akan bergerak. Lalu pada keadaan sudah bergerak, neraca pegas menunjukkan 0,6 Newton. Dengan begitu, percobaan yang dilakukan bahwa besarnya sebuah gaya gesek biasanya dipengaruhi oleh kekasaran pada permukaan kedua benda yang bersentuhan. Percobaan keempat yaitu gaya pegas. Pegas dihasilkan dari kerja benda yang elastis.
Gaya pegas yang timbul terjadi karena adanya sifat elastis pada suatu karet. Percobaan dilakukan dengan karet gelang yang ditali ke statif sederhana, kemudian diberikan beban di bawahnya. Lalu beban tersebut ditarik ke bawah hingga karet merenggang dan memanjang, kemudian dilepaskan kembali. Karet akan berbentuk seperti semula. Semakin besar beban yang diberikan atau semakin jauh beban ditarik ke bawah, maka semakin besar juga panjang karet gelang yang merenggang. Saat beban dilepas, terjadi pemulihan. Ini menunjukkan adanya gaya pemulih pada karet gelang yang bekerja berlawanan dengan arah perenggangan, sehingga percobaan mewakili gaya pegas. Percobaan yang kelima, gaya berat. Gaya berat merupakan gaya yang dipengaruhi karena adanya massa benda dan gravitasi. Halo teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana gaya berat itu. Di sini saya membuat statif sederhana dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar. Kemudian jangan lupa penggaris. Kemudian ada alat tulis, beban dan juga ada buku untuk mencatat. Pada percobaan gaya berat ini, pertama-tama ukur panjang karet gelang mula-mula. Gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet satunya. Kemudian ukur panjang karet yang sekarang atau setelah diberi beban. Dari hasil percobaan yang dilakukan bahwa seiring dengan bertambahnya massa beban yang digantungkan ke karet gelang, maka semakin panjang nilai dari karet gelang tersebut. Sehingga percobaan yang dilakukan menunjukkan sebuah hubungan yang positif antara massa beban dengan karet gelang, di mana menunjukkan adanya gaya berat. Adapun pada gambar merupakan hasil dari percobaan.